Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Bocah kecil membohongi ibunya untuk tidak masuk kerja dan akhirnya menyelamatkan nyawanya. Awalnya Maria tidak mengerti mengapa Manuel ingin dia melewatkan hari kerjanya di pom bensin. Namun segera sepotong berita yang sampai di telinganya mengungkapkan sesuatu yang luar biasa tentang naluri anak kecil itu. Saat-saat paling bahagia dalam kehidupan sehari-hari Manuel kecil adalah antara saat ibunya akan menjemputnya dari sekolah sampai setelah makan malam, ketika dia akan meninggalkannya sendirian di rumah lagi. "Aku merindukanmu, Ma. Bagaimana harimu?" Dia akan bertanya dengan senyum lebar. Dalam beberapa jam itu, ibu dan anak itu akan menghargai setiap momen dan saling menceritakan setiap detail kecil tentang hari mereka. Dia akan membantunya dengan pekerjaan rumahnya dan dia akan membantunya menyiapkan makan malam dan melipat cucian. Sejak ayah Manuel pergi, Maria telah mengerjakan 2 pekerjaan. Setiap pagi dia bekerja di rumah sakit Wilkins dan setiap malam dia bekerja shift sebagai pegawai di pom bensin lingkungan. Setiap malam hati Maria hancur karena dia harus meninggalkan anaknya yang berusia 5 tahun untuk tidur sendirian. Wanita ramah yang tinggal sendirian di sebelah rumahnya akan datang dan mengawasinya saat dia pergi. Tetapi Maria tahu betapa kesepiannya bagi Manuel. Dia akan kembali lewat tengah malam untuk menemukan Manuel tertidur lelap dengan satu kaki mencuat dari selimut dan sebuah buku bergambar di lantai atau meja nakas. Bekerja shift malam menjadi semakin sulit, terutama dengan roti di oven. Tetapi jika dia bisa melewati 1 bulan lagi, segalanya akan menjadi lebih baik. "Ini akan segera membaik, sayang. Mama akan selalu ada di sekitarmu." Maria telah menemukan pekerjaan baru di sebuah klinik swasta mulai beberapa minggu lagi. Itu berarti dia dan Manuel harus pindah ke bagian kota yang berbeda. Tapi bayarannya cukup tinggi bagi Maria untuk bisa keluar dari pekerjaan kedua. Beberapa minggu terakhir di pom bensin lebih menuntut dari sebelumnya. Maria telah diminta untuk menambah jam kerja dan melatih orang yang akan menggantikannya. Dia bahkan bekerja melalui rasa sakit trimester kedua. Maria mencoba yang terbaik untuk memasang wajah berani di depan majikannya dan yang lebih penting di depan Manuel. Dia tahu dia adalah anak laki-laki sensitif yang memperhatikan sedikit perubahan dalam suara atau suasana hatinya. Dalam semua kegelapan yang dialaminya, Manuel adalah satu-satunya sumber cahaya dan kebahagiaan yang konstan. Manuel adalah jiwa tua dalam tubuh anak berusia 5 tahun. Dia tiba-tiba perhatian untuk anak laki-laki seusianya dan ada seorang temannya yang tidak pernah mendengarnya dengan bangga membual tentang ibunya. Dia adalah mama terbaik di seluruh dunia. Dia juga papa terbaik di seluruh dunia. Manuel berada di puncak dunia ketika dia mengetahui bahwa dia akan mendapatkan adik perempuan. Dan sejak itu dia sangat perhatian pada ibunya. Dia akan memijat kakinya setiap sore sampai Maria tertidur. Manuel juga akan membuang sampah setiap hari kecuali jika terlalu berat untuk dia ambil. Dan setiap kali dia berjalan dengan Maria, dia akan memegang tangannya dan tidak melepaskan satu langkah pun.
Dia senang dengan kehidupan baru yang dia, adik bayinya, dan ibunya akan mulai. Jadi meskipun dia merasa ingin menghentikannya di pintu setiap malam, Manuel akan memasang senyum di wajahnya dan melambaikan tangan pada Maria. Kecuali untuk satu malam ini, ketika Manuel tidak bisa membiarkannya pergi bekerja. Bukan hanya dia akan merindukannya, tetapi ada suara yang tidak dapat dijelaskan di dalam kepalanya memintanya untuk menghentikan Maria. Rasanya seperti ada yang tidak beres malam itu. Dan meskipun Manuel tidak bisa menjelaskannya, dia ingin melindungi ibunya tanpa mengambil resiko. Maria sedang beristirahat di sofa. Dalam 20 menit lagi dia akan bangun untuk menyiapkan makan malam dan bersiap-siap untuk pergi. Mama, kamu terlihat lelah. Kenapa kamu tidak istirahat malam saja dari pom bensin? Maria tersentuh oleh niat peduli Manuel. Mama benar-benar tidak bisa, sayang. Lagi pula, Mama merasa baik-baik saja. Hanya sedikit sakit kepala, itu saja. Tapi Mama, kamu belum membuat makan malam, dan aku ingin laksana favoritku malam ini. Manuel mencoba alasan yang berbeda. Lasagna? Ya, lasagna ya. Baiklah, mari kita lihat. Mama punya waktu. Jika Mama memulai sekarang, Mama dapat menyelesaikan persiapannya tepat pada waktunya. Maria bangkit dari sofa dan berjalan perlahan ke dapur. Manuel merasa sangat menyesal karena telah mengganggu waktu istirahat ibunya dan memberinya lebih banyak pekerjaan. Tidak Mama, tidak apa-apa. Kamu bisa membuat sup saja. Sekarang Maria khawatir. Sup? Kamu tidak suka sup? Ada apa, Mani? Apa kamu tidak enak badan? Itu ada alasan yang menurut Manuel akan berhasil. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi aku merasa demam dan sedikit lemah. Hati Maria meleleh. Bagaimana aku melewatkan ini? Dia segera menyelimuti Manuel dengan selimut tambahan, membuatkannya makanan panas dan menelpon bosnya di pompa bensin. Pembicaraan itu tidak mudah. Maria akhirnya membuat perjanjian dan berkata, "Saya bersedia bekerja 1 hari ekstra, tapi saya tidak akan datang hari ini. Saya harus berada di sini untuk anak saya. Itu tidak bisa ditawar." Manuel merasakan sejumput rasa bersalah terus-menerus sepanjang sisa malam itu. Namun dia masih tidak bisa menghilangkan perasaan kuat bahwa ada sesuatu yang salah jika ibunya pergi bekerja. Ibu dan anak itu sedang menonton televisi ketika cuaca mendung berubah drastis. Keheningan malam dipecahkan oleh gemuruh guntur yang marah dan sambaran petir yang berulang-ulang. Manuel ketakutan dan memeluk Maria lebih erat. Tiba-tiba ada hujan deras dan semua lampu jalan padam. Maria tidak meninggalkan sisi putranya dan merasa lega karena dia tidak meninggalkannya sendirian malam itu. Akhirnya badai berlalu dan hujan mereda. Lampu jalan masih padam, tapi tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Sisa malam berlalu dengan lancar. Manuel dan Maria tertidur di ruang tamu. Keesokan paginya semuanya kembali normal. Maria bangun pagi-pagi dan di dapur membuat pancake untuknya. "Bangun sayang," dia tampak dalam suasana hati yang baik. Namun rasa bersalah Manuel masih menggerogoti dirinya. Dia telah berbohong pada mamanya dan merugikannya 1 hari di pekerjaannya. Dia mungkin harus menerima banyak omelan karena aku, pikirnya. Dia mencoba menyembunyikan rasa bersalahnya, tetapi Manuel akhirnya berterus terang tentang perasaan anehnya. "Maaf, aku berbohong padamu, Mama. Aku tidak sakit tadi malam. Aku hanya tidak ingin kamu pergi karena aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa hidupmu akan mati dalam bahaya." Maria terkejut mendengar ini dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan firasat Manuel.
Baginya ini hanyalah salah satu malam ketika ada hujan lebat dan semuanya ditutup untuk sementara waktu. Dia tidak mengerti mengapa Manuel merasa bahwa tadi malam akan berbeda. Semua itu berubah dengan satu panggilan telepon. Itu dari seorang teman yang sebelumnya bekerja di pom bensin. "Apakah kamu mendengar, Maria? Badai petir kemarin menyebabkan tragedi yang mengerikan." Hati Maria tenggelam saat dia mendengarkan. Tiang listrik di sebelah pompa bensin runtuh di atasnya. Karyawan yang mengganti shift kamu terluka parah. Mereka ragu apakah orang itu akan selamat. Syukurlah kamu tinggal di rumah tadi malam. Sungguh mengejutkan bahwa seluruh tempat tidak terbakar. Maria menutup telepon dengan kaget dan berbalik ke arah putranya. Wajahnya masih merah karena air mata rasa bersalah. "Ada apa, Mama? Apakah kamu mendapat masalah karena aku?" tanyanya dengan polos. Maria berjalan ke arahnya, menyeka air matanya dan menahan air matanya. "Tidak, Mani, kamu tidak membuatku mendapat masalah. Kamu menyelamatkan hidup Mama." Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Terkadang bijaksana untuk mengikuti intuisi terkuat Anda, bahkan ketika Anda tidak dapat menjelaskannya secara logis. Manuel tidak bisa menjelaskan firasatnya secara logis, tetapi firasat itu begitu kuat sehingga dia memilih untuk mengikuti mereka tanpa mengambil resiko. Akibatnya Maria diselamatkan dari kecelakaan yang mengerikan. Jika ada sesuatu yang membebani Anda, jangan simpan di dalam. Manuel bergumul dengan perasaan bersalah meskipun ibunya selamat. Seandainya dia memilih untuk tidak terbuka dan jujur pada Maria, dia tidak akan pernah kehilangan perasaan bersalah itu. Pada saat yang sama, Maria tidak akan tahu bahwa naluri putranya telah menyelamatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.